Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Nur Sakia Eskalui dengan NIM 151422089 kelas 6F. Di sini saya akan memaparkan 3 materi mengenai yang pertama, model-model pembelajaran bahasa Indonesia SD, yang kedua, metode pembelajaran bahasa Indonesia SD, dan yang ketiga, instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Dengan mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Materi pertama ada model-model pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua ada model pembelajaran PAICAM. Pembelajaran PAICAM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Aktif yang dimaksudkan di sini bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan juga mengemukakan gagasan mereka. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan pada adanya aspek kooperatif atau kerjasama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kerjasama yang dibangun dalam model pembelajaran kooperatif adalah kerjasama yang terstruktur dan juga terencana dengan baik. Dan yang terakhir ada model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi atau keahlian tertentu bagi guru. Bagi guru SD kelas rendah, kelas 1, 2, dan juga 3 yang peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir konkret, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran bahasa Indonesia SD. Metode pembelajaran bahasa Indonesia SD diartikan sebagai sebuah prosedur yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, metode diartikan sebagai rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan bahan, penyusunan secara sistematis, dan juga bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengulangan dan juga pengembangannya. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai macam metode mengajar yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal, seperti situasi dan juga kondisi kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Metode pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang digunakan paling awal sejak dimulainya pendidikan. Sudah digunakan metode ini. Metode ceramah adalah penerangan atau penjelasan secara lisan oleh guru kepada kelas. Dalam ceramah, mungkin guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi kegiatan siswa yang utama mendengarkan dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Yang kedua ada metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa didasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Isi pelajaran berupa daftar kata-kata dan butir-butir tata bahasa. Penggunaan metode ini lebih menekankan pada pembelajaran bahasa tulis yang bersifat pasif. Selanjutnya yang ketiga ada metode langsung.
Penggunaan metode langsung didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan bahasa dan pengembangan rasa bahasa secara instiktif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman dan juga ekspresi. Oleh karena itu, tidak diperkenankan penggunaan bahasa perantara, penggunaan bahasa lisan diutamakan. Pembelajaran dilaksanakan seperti anak belajar bahasa ibunya, waktu terbanyak digunakan untuk latihan bahasa lisan. Pola-pola dan struktur kalimat diajarkan secara induktif. Gairah belajar harus tumbuh dalam pelajaran itu. Dan yang keempat, ada metode diskusi. Metode diskusi digunakan apabila siswa diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertukar pikiran. Pada penggunaan metode diskusi ini, ada peran yang harus dilaksanakan oleh kelompok diskusi. Peran tersebut adalah pemimpin diskusi, pembicara, peserta diskusi, dan juga penulis jalannya diskusi. Penggunaan metode diskusi sebagai metode pembelajaran. Peran pemimpin diskusi dapat dipegang oleh guru atau juga dapat diserahkan kepada siswa. Dan yang terakhir, ada metode tanya-jawab. Pada hakikatnya, metode tanya-jawab berusaha menanyakan kepada siswa tentang pemahamannya terhadap hal-hal yang sudah diajarkan guru, serta siswa mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dikuasainya kepada guru. Dan yang terakhir, mengenai materi instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Instrumen adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien. Instrumen penilaian sering pula disebut sebagai alat. Dengan demikian, instrumen penilaian dapat diartikan alat penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar atau salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja. Pada kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses, kegiatan, atau unjuk kerja. Untuk menilai hasil belajar tersebut dibutuhkan pengamatan terhadap siswa ketika melakukannya. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan, penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada teks tertulis, karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Yang ketiga ada penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan oleh siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain, seperti peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Dan yang terakhir ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian.
Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai model, metode, dan juga instrumen penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.